guys, selamat datang di video saya. Di video kali ini saya kembali mereview Vespa. Jika sebelumnya saya telah mereview Vespa Primavera, maka kali ini saya akan review Vespa LX 150 IE. Oke, langsung saja ke materinya. Kita dari atas, dari tampilan atas terlihat ada speedometer. Speedometernya cukup klasik. Untuk speedometernya masih menggunakan analog. Lalu indikator bensin juga masih analog. Dan untuk speedometernya agak berbeda karena di sini ada kilometer per jam untuk bagian luarnya, dan di bagian dalam ada mil per hour atau mph. Cukup lengkap di speedometer analog ini. Lalu di bagian bawahnya ada indikator kilometer, jarak tempuh sepeda motornya. Lalu ada LED kode. Kalau tidak salah itu berfungsi untuk memberitahukan error pada mesin motor ini. Oke, lanjut ke bagian indikator. Di sebelah kiri ada indikator injeksi, lalu ada indikator oli di bagian atas, dan indikator lampu sen, lampu jauh, dan indikator lampu. Lalu di sebelah kanan ada indikator untuk bensin. Jadi jika bensinnya sudah hampir habis, maka di sini akan menyala kuning, memberitahu pengendara jika bensinnya sudah mulai menipis. Oke, coba kita cek satu-satu. Oke, ini untuk lampu sen, oli, ini indikator mesin. Lalu jika saya nyalakan lampunya, maka di sini akan menyala. Oke, di sini menyala. Ini indikator lampu. Jika saya matikan, maka indikator mati. Oke, itu saja di bagian. Oh, hampir terlewat. Di bagian bawah ada penunjuk jam. Jadi si pengendara tidak perlu melihat jam tangan ketika sedang berkendara. Dia tinggal melihat ke speedometer, dia sudah tahu jam berapa sekarang. Cukup lengkap speedometernya. Dan dua tombol di sini berfungsi untuk menyeting jam. Ini mode, lalu bagian bawahnya untuk mengatur. Oke. Dan ada emblem Vespa di dalam speedometernya. Cukup keren. Oke, lalu kita ke bagian handle. Handlenya agak anti mainstream karena melengkung, karena jatuh. Oke, handlenya standar. Lalu untuk bagian lampu dia masih menggunakan halogen. Lampu tengahnya halogen, lalu ada lampu kotak kecil. Di bagian depan ada emblem Piaggio, dan di sebelah kanan atau kiri saya ada emblem Vespa. Lalu ada sepasang lampu sen menggunakan halogen, belum LED. Dan di bagian tengah spakbor dia agak menonjol, dan ada emblem LX. Keren. Lalu kita ke bagian bawah speedometer. Ada kunci di sini. Kuncinya cukup keren sih. Warnanya coklat. Ini kunci originalnya. Lalu kita coba untuk membuka bagasi di bawah ini. Ya, terdapat bagasi di bawah sini. Lumayan untuk menyimpan barang-barang.
Jadi si pengendara tidak perlu repot-repot membawa barang, bisa memasukkannya ke dalam sini. Tidak terlalu besar, namun bisa untuk memasukkan sebuah handphone dan barang-barang kecil lainnya. Oke, lalu kita ke bagian kaki-kaki depan. Untuk bagian kaki-kaki depan adalah bagian yang paling saya suka karena Vespa sendiri memiliki satu lengan, jadi lebih terlihat keren jika dari kiri. Dan saya suka warna velgnya karena abu-abu metalik. Oh ya, untuk velgnya sendiri dia menggunakan velg model Vespa Sprint dengan merek Rossi. Oke, di sini ada merek Rossi. Ya, itu dia merek Rossi. Dan untuk ukuran velgnya sendiri, dia lebih besar dari ukuran standarnya karena untuk ukuran standarnya bukan ring 12, melainkan ring 11. Namun di sini sudah diganti menggunakan ring 12. Sedikit lebih besar dari ukuran standarnya dan cukup keren. Lalu untuk kaki-kaki di bagian kiri ada pengereman. Di pengereman depannya sudah menggunakan disc brake atau rem cakram. Untuk suspensinya dia menggunakan lengan tunggal. Cukup keren dan itulah identik dari Vespa. Oke, lalu kita ke bagian belakang. Oh ya, untuk standarnya dia sudah menggunakan chrome. Ya, keren. Oke, untuk bagian kiri ada sebelah CVT. Oke, untuk membedakan Vespa LX 150 dan 125 cukup mudah. Perbedaannya ada di emblemnya. Jadi di emblem CVT, jika dia bulat maka itu adalah Vespa 150, Vespa LX 150, atau jika emblemnya kotak itu adalah Vespa LX 125. Itulah perbedaannya. Dan untuk CVT sendiri dia sudah dicat ulang menggunakan warna hitam, jadi terlihat gagah. Lalu untuk suspension, jadi suspensinya juga tunggal di belakang, namun tidak begitu terlihat karena tertutup oleh bodinya. Di atas CVT ada emblem Vespa, keren. Di sebelah emblem Vespa ada lampu sen, namun dia masih belum LED, masih menggunakan halogen. Dan ada stop lampnya masih standar. Lalu ada ini cover untuk penerangan plat nomor, di bawah ada lampunya. Lalu ada lampu sen juga. Dan di sebelah kanannya ada emblem untuk LX 150 IE. Jadi beginilah emblemnya. Oke, untuk bagian knalpot, saya rasa knalpotnya cukup keren. Namun saya tidak tahu ini merek apa. Ketika saya coba, suaranya cukup halus, namun tidak terlalu halus seperti knalpot standar. Tapi dia tidak pecah suaranya. Keren.
Dan untuk velg belakangnya sama, dia menggunakan velg model Vespa Sprint. Ukuran bannya juga lebih besar dari ban depannya. Kalau ban depan 110, ban belakangnya 120/70. Untuk ukuran ring juga lebih besar dari ukuran standarnya. Di ukuran ring ini, di sini menggunakan ukuran ring 12. Jika bawaan standarnya untuk Vespa LX 150i dia menggunakan ring 10. Mohon dikoreksi jika saya salah. Lalu di bagian pendinginan dia masih menggunakan kipas, jadi masih menggunakan pendingin udara. Oke, lanjut ke bagian jok. Untuk bagian jok sendiri cukup klasik menurut saya. Dan di bagian depan jok ada yang unik di sini. Jadi di sini ada pengait. Sini bisa berfungsi sebagai pengait untuk barang bawaan si pengendara. Jadi si pengendara tidak perlu repot-repot membawa barangnya. Jika ada pengaitnya bisa langsung kaitkan di sini. Keren. Bisa dilipat ke dalam dan ditarik keluar. Lalu untuk bagian joknya dia dari kulit. Apakah kulit asli atau sintetik saya kurang tahu. Lalu ada aksen tali di bagian belakang. Dan kita coba untuk mengecek bawah jok. Oke. Dan di bawah joknya terdapat bagasi cukup luas. Saya rasa ini untuk helm full face akan masuk karena cukup luas dan dalam. Lalu ada pengisian bahan bakar di sini. Jadi jika ingin mengisi bahan bakar tinggal dibuka saja. Seperti itu. Dan uniknya untuk Vespa sendiri dia masih terbuat dari plastik tutupnya. Tidak seperti kebanyakan motor lain. Dan untuk bagasinya sendiri bisa dilepas. Bisa ditarik keluar. Ini berfungsi untuk memudahkan mekanik untuk pengecekan mesin. Ya, seperti ini hasilnya. Ada aki di situ. Oke. Oke, cukup sekian video dari saya. Jika ada kesalahan mohon dikomentari. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton.